Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Pertemuan kita untuk hari ini ialah kekongruenan dua segitiga. Artinya judul ini jelas, kekongruenan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika, nah itu maksudnya. Jadi ada alasannya kita katakan dia kongruen. Yang pertama, dua segitiga dinyatakan kongruen jika dikatakan kongruen sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu definisi umumnya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau sisi-sisi katanya berarti ada 3 sisi yang bersesuaian. Sudut-sudut berarti ada 3 sudut yang bersesuaian. Karena apa? Ini segi 3. Nah, perhatikan ini gambarnya. Sisi yang bersesuaian katanya sama panjang. Udah langsung dikasih simbolnya. AB sama dengan PQ. BC sama dengan PR. Sedangkan AC sama dengan QR. Itu keterangannya. Sedangkan sudutnya itu adalah sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut R. Maka ini katanya kongruen. Kalau dia sudah bersesuaian sudut-sudutnya dan panjang sisinya juga sama. Syarat dua segitiga kongruen. Nah ini dia. Nggak perlu diperiksa langsung 3 sudut, 3 sisi. Enggak. Cukup ada beberapa bagian. Kita lihat ini. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau udah ada sisinya, tiga-tiganya sama panjang, udah bisa dikatakan kongruen. Tak usah kau cari pun besar sudutnya. Itu maksudnya. Perhatikan gambar berikut. Nah ini dia. AB sama dengan PQ. BC sama dengan PR. AC sama dengan QR. Sudah ini kongruen? Sudah cukup. Karena sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Enggak perlu kita cari sudut A apakah sama besarnya dengan sudut Q? Enggak. Jadi ini sudah bisa dikatakan kongruen. Itu maksudnya. Ini dia. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR sehingga AB sama dengan PQ, QR sama dengan AC, BC sama dengan PR. Jadi cukup lihat sisi yang bersesuaian. Kalau ketiga-tiganya sama panjangnya, sudah bisa kita katakan kongruen. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Sisi, sudut, sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang, satu sudut yang diapit sama besar. Dengan definisi ini cukup bisa dikatakan dia kongruen. Buktinya, perhatikan gambarnya. Ini yang mendatar sama dengan yang mendatar. Yang garis 2 dengan yang garis 2. Yang garis 1 dengan yang garis 1. Sudut yang diapit katanya. Yang diapit garis 2 ini. Yang diapit garis 2 dengan garis 1 di gambar ini. Yang diapit 2 garis ini. Bukan yang ini anak ya. Ini enggak diapit ini. Hanya 1. Ini enggak. Yang diapit kedua garis itu maksudnya ya ini. Sudah bisa dikatakan ini kongruen? Yes. Ini sudah bisa dikatakan kongruen. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Ini tadi dua sisi. Sekarang ini dua sudut. Nah, itu dia. Maka dia sudut, sisi, sudut. Kita perhatikan gambarnya yang mana. Dua sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut C dengan sudut R, sudut A dengan sudut P. Sama besar, dikasih tanda. Sisi yang berada di antaranya. Maka ini sisi apa yang ada di antara P dan R? Ini ada titik. Sisi mana yang ada di antara C dan A? Ya, sisi AC ini.
sama panjangnya, sama, maka dia sudah dikategorikan kongruen. Ini dia keterangan. ABC dengan PQR kongruen, AC sama dengan PR. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut A sama dengan sudut P. Maka dia sudah dikategorikan kongruen. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambarnya, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Perhatikan, segitiga ABC ini kongruen katanya dengan segitiga PQR jika AB sama dengan PQ, AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR dan satu sudut siku-siku. Sudut A sama dengan sudut P. Sudah dikategorikan kongruen. Makanya dia sisi miring dan satu sisi siku-sikunya. Sisi miring dan satu sisi siku-sikunya. Ini sisi miring, PQ. Ini CB. Kita buktikan ini apakah sama panjang. Kita buktikan AB dengan PQ apakah sama panjang dan satu sudut siku-siku. Maka dia sudah dikategorikan kongruen. Jadi buat anak didik kami, perhatikan apa pembeda daripada sudut-sudut sisi-sisi segitiga. Bagaimana dia dikategorikan kongruen. Terima kasih.